Oke, Bang Ahmad, kita ini kan sudah Ya, sering diskusi ya Bang ya. wah, Betul Bang? sering apaan nih Bang? Kan Baru kita dua sudah sering kali. baru 2 kali, seingat kita sudah sering Bang. Anda ini bohong-bohong saja loh. Loh, baru 2 kali Bang. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda masih mengikuti orang yang sering berhalusinasi? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Menurut Anda Halusinasi, Muhammad Menurut Anda Muhammad itu sering berdelusi nggak dia? Sering halu nggak dia menurut Anda? tidak. Oke. Jadi menurut Anda ketika dia berkata bahwasanya nasi, makanan-makanan itu memuji-muji Allah, itu benar. Benar. Oke, gimana dia bisa tahu itu? Ya, kata abang barusan itu tadi, bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Oke, jadi menurut Anda nasi goreng pun, ayam pun bertasbih memuji Allah ya? Makhluk Bang, makhluk. Bahkan benda-benda mati bang, kok bisa Anda bilang loh? Saya akan tunjukkan ya kepada Anda ayatnya di dalam Al-Quran. Aduh, betul-betul Anda ini. Sesungguhnya, sebentar ya. Bahkan mereka bisa mendengar makanan bertasbih loh, Pak. Saya balikkan dulu kepada Anda. Oke. Ternyata kita harus ngobatin mereka ini memang harus ya pelan. Sungguh, ini Sahih Bukhari ya Bang ya. Hadis riwayat Bukhari ya. 3579 nomornya. Sungguh, dahulu kami mendengar makanan bertasbih dalam keadaan sedang makan. Jadi mereka dengar itu makanan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hop, hop. Subhanallah, subhanallah. Jangan makan. Hop. Jadi waktu mereka lagi makan tuh Bang, lagi mereka makan, mereka mendengar bahwasanya makanan itu bertasbih. Ingat, bertasbih itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu memuja-muji, betul? Betul. Oke. Jadi makanan sedang mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Betul? Iya, betul. 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 Jadi mereka dengar itu makanan lagi ngomong subhanallah, subhanallah. Enggak. Ini loh, kami mendengar. Kami itu siapa? Astaghfirullahaladzim. Baik, kita bacakan lagi. Oke, kita bacakan lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah halakah. Datangnya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Batu kerikil bertasbih loh. Oke. Ada kakinya. Ini Anda ini kebanyakan nonton kartun Tom dan Jerry atau bagaimana nih? Tidak, Dis. Kamu kartun saya itu kamu, Dis. Oke, jadi menurut Anda memang para sahabat-sahabat ini, oke, kita bacakan aja ya. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami Abu Bakar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Maka orang-orang berada dalam halaqah semua mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu batu tersebut bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada di halaqah mendengar tasbihnya. Kemudian diberikan kembali kepada Rasulullah SAW dan bertasbih lagi di telapak tangannya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu dan bertasbih. Jadi mereka mendengar batu itu bertasbih ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Baiklah. Jadi makanya saya bilang teman-teman, memang tahun 2025 ini ya sudah waktunya Bang, lock out dari Islam Bang. Sudah waktunya Bang Anda keluar dari mengimani ajaran-ajaran yang seperti tadi itu Bang. Menyesatkan saya. Bang, saya bukan mau menyesatkan Anda. Begini loh, saya itu berbicara kepada Anda mengenai
bagaimana Anda punya akal yang waras, bagaimana Anda punya pikiran logika yang sehat. Sudah di zaman era modern tahun 2025, tapi Anda masih percaya yang kayak begini. Sebentar, Bang. Gimana saya nggak percaya? Oke. Kalau mungkin satu halusinasi atau satu delusinasi, mereka mungkin masih ngeyel. Gini, Bang. Menurut Anda, Bang, menurut Anda, orang telat bangun tidur itu karena seseorang itu capek, lelah, kurang tidur, ataupun tidak punya alarm. Menurut Anda itu benar atau salah? Benar. Tapi Bang, kalau kata Muhammad, orang telat bangun tidur, orang telat sholat subuh, itu bukan karena itu Bang. Karena telinganya dikencingi oleh setan. Jadi ada setan begitu kencing di telingamu. Itulah penyebabmu telat bangun tidur. Jadi alasan ilmiah itu bertentangan dengan alasan agama Islam. Menurut agama Islam, orang telat bangun tidur, telat bangun sholat subuh bukan karena dia capek, bukan karena kurang istirahat, bukan karena tidak ada jam waker, bukan ada jam alarm. Coba. Itu Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Baik, kita tunjukkan ya. Semoga 5 contoh akan membuat dia sadar bahwa dia ngikutin orang yang halunya tinggi selangit. Mungkin kalau cuma 1 contoh dia belum teman-teman. Tapi kalau banyak-banyak nanti abang sudah abang simpulkan kesimpulan yang sama dengan saya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kita tunjukkan ya Bang ya hadis-hadisnya ya. Baik. Apa penyebab orang terlambat bangun sehingga dia tidak sholat subuh? Menurut alasan Muhammad seperti ini. Bacakan ya Bang ya. Oke. Kelihatan ya Bang ya. Oke. Siap. Baik. Di dalam Sahih ya. Sahih nih. Sahih Bukhari ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalam sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Betul? Betul. Oke, menurut Anda Muhammad ini dia tukang halu atau memang betul omongan dia? Enggak, Nabi Muhammad itu mengkhususkan ke orang Islam apa ke semua manusia? Ya semua manusia lah. Katanya tadi nggak bangun subuh, itu berarti dikencingin oleh setan. Yang subuhan siapa? Menurut Anda setan kencing nggak? Setannya dulu. Menurut Anda setan tuh kencing? Bisa? Buset, memang mereka sudah separah ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaiton. Betul? Betul. Syaiton. Baik. Jadi Muhammad ini teman-teman memang dia ahli persaitonan ya. Baik. Apalagi kata Muhammad tentang setan-setan ini. Jadi ketika ada bayi baru lahir. Menurut alasan medis, alasan kedokteran, sains, ya, bayi itu ketika dia lahir, kalau tidak nangis, maka itu bayi tersebut bahaya, terancam nyawanya. Kenapa? Karena peristiwa nangisnya bayi itu adalah kagetnya dia atau perpindahan dia dari alam rahim ke alam dunia. Jadi ketika dia keluar dari rahim, ya, dari vagina seorang wanita,
maka dia berpindah. Tadinya dia bernafas tidak pakai paru-paru. Tadinya dia bernapas dengan plasenta. Kemudian dia bernafas dengan paru-parunya. Jadi paru-parunya ngembang sekarang, berisi udara. Nah, justru nangisnya itu adalah supaya jalan membuka ke paru-parunya itu terbuka. Justru kalau dia nggak nangis, dia bisa bahaya karena tidak menghirup udara. Makanya sering dikaget-kagetin begitu sama dokter supaya dia menangis. Itu alasan medis, itu alasan ilmiah, itu alasan akademisnya. Dan itu fakta itu. Ya nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi menurut Muhammad, penyebab bayi nangis karena apa? Tahu? Karena apa? Karena lambungnya ditusuk oleh setan. Atau karena dia ditempeleng oleh setan. Pak, ditempeleng dia oleh setan. Makanya dia menangis. Makanya saya bilang, Bang, ini udah tahun 2025, kok Anda mau aja ngikutin halusinasinya Muhammad? Baik, dia minta data. Baik, kita harus kasih mereka data. Orang-orang Islam yang nonton harus kasih data. Saudara-saudaraku umat Islam, saya menyerukan kepada kalian, mari 2025 pakai logika yuk. Bentar ya, baik. Bentar ya. Aduh, pelan-pelan ya. Kita harus tunjukkan kepada mereka teman-teman bahwasanya memang itu tertulis di dalam iman atau buku-buku mereka ya. Baik. Aduh. Sungguh luar biasa mereka ini. Oke. Ini ya. Pesantren Islam Al-Irsyad ya. Tanya Ustadz, tusukan setan pada bayi baru lahir di bulan Ramadan. Assalamualaikum ya Ustadz, ana mau tanya. Setiap bayi yang lahir akan menangis karena tusukan setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan tetap menusuk bayi tersebut? Sedangkan setan dibelenggu. Ini udah pening Ustadznya ya juga ya. Kan bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi kok bayi-bayi tetap nangis saja. Ini kayaknya Nabi kita ini yang halunya tinggi. Baik, bacakan ya. Bacakan. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekan atau menusuknya. Sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tunjukkan yang lain lagi. Kalau menurut yang hadis ini ditusuk, tapi ada juga yang ditempeleng. Perhatikan. Ditusuk ya. Sekarang kita buka hadis yang ditempeleng. Memang kalau Muhammad ini dia tahu banget teman-teman tentang bagaimana setan-setan itu. Dia tahu betul. Makanya dia sangat dekat dengan syaitan. Baik. Oke, kita tampilkan lagi ya. Mengapa bayi langsung menangis? Ini alasan menurut hadits ya. Lihat nih Bang ya. Saya nggak ngada-ngada ya. Saya nggak bisa bikin web-web begini Bang. Saya gaptek ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam Islam melalui sejumlah hadis. Ya, dikatakan. Kita bacakan hadisnya ya Bang ya. Kita bacakan. Baik. Dari Ibnu. Mana sebentar ya. Nih. Para sahabat menjawab, benar sekali wahai Rasulullah. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya. Kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Lihatlah bagaimana seorang bayi yang berteriak nih. Nabi berkata, teriakan itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Pertanyaan saya Bang. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Bang Fajar Ahmad. Bang Fajar, ini udah tahun 2025 kan? Ya. Era sudah modern kan?
Peralatan-peralatan, teknologi sudah canggih kan, betul? Masih percaya Bang sama yang kayak gini-ginian? Masih percaya? Percaya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Orang-orang kayak kamu itu, Dis, sudah ada pada zamannya Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj. Ya sudah lah Bang. Bang. Dan apa kata Bible? Kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Seandainya ada cerita Rasulullah yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka saya akan tetap percaya. Abu Bakar bilang begitu. Umar bin Khattab bilang begitu. Ya, mungkin saya salah. Umar bin Khattab aja nggak percaya sama Muhammad. Ketika Muhammad hendak meninggal, Muhammad itu pernah meminta secarik kertas. Dia ingin menuliskan sesuatu. Memang ada dalam sebuah hadis. Bahkan itu Ahmad Dhani pernah mengutip itu. Ahmad Dhani pun sama dia bengaknya. Dengarkan. Jadi pernah. Ada sebuah video. Saya pernah nonton itu. Video Ahmad Dhani. Dia bercerita begini. Ada seseorang yang meragukan Rasulullah. Menertawakan Rasulullah. Terus katanya Umar ibnu Khattab mencabut pedangnya, langsung dibelah orang itu jadi dua. Dalam hati saya, emang dulu nggak ada polisi ya? Apakah Muhammad, Umar bin Khattab, mereka itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang barbar, nggak ada hukum, sehingga orang main belah-belah aja? Emang bambu gitu, pisang dibelah-belah? Ada itu videonya Ahmad Dhani, dia bercerita. Ada orang yang menertawakan Rasulullah dan berkata bahwa Rasulullah itu hobinya mendongeng. Lalu Umar bin Khattab bilang seperti yang Anda katakan, sekalipun Rasulullah bercerita apapun, saya akan mempercayainya. Ini latar belakang ketika Muhammad bercerita Isra Mi'raj. Kata Muhammad, pada waktu itu dia melakukan perjalanan di malam hari. Dalam satu malam, katanya dia naik burok. Burok itu adalah sebuah kuda yang ada sayapnya. Kalau Anda main God of War, tahu ya, Pegasus tahu? Pernah main God of War nggak? Game? Nggak pernah. Oke, di situ ada yang namanya kuda bersayap. Itu kalau terbang itu. Nah, konon katanya Muhammad naik burok. Secepat kilat. Begitu kan? Orang-orang zaman dulu saja, zaman dulu, mereka udah waras. Muhammad itu memang kena gangguan. Ada sesuatu memang di dia. Orang zaman dulu saja udah tahu itu. Tapi kata Umar bin Khattab, barang siapa, kalau Muhammad berkata apa saja, saya akan tetap percaya. Lalu ada orang yang ledekin, katanya gini, coba, angkat kakimu satu. Diangkat kakinya. Angkat kakimu satu lagi, jatuh dia. Lalu dicabutlah pedang oleh Umar bin Khattab, dibelahlah orang itu jadi dua. Saya pernah nonton videonya Ahmad Dhani seperti itu. Saya mikir, Ahmad Dhani ini sekolah apa enggak gitu. Bang, tidak ada sebuah masyarakat terbentuk tanpa ada hukum di situ. Kalau masyarakatnya mungkin cuma 3 orang, begitu ya. Ya mungkin gak ada hukum karena mereka-mereka aja. Tapi kalau sudah ada pasar, sudah ada komunitas, itu pasti sudah ada hukum. Makasih Kak Popi. Sudah ada hukum Bang. Makanya kalau kita berbicara tentang sejarah terbentuknya masyarakat, masyarakat itu terbentuk dengan satu kesepakatan hukum. Bahwasanya kita saling bersepakat, yuk. Kalau kamu ambil uang saya tanpa izin namanya mencuri, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu membelah orang, itu sudah pasti berhadapan dengan yang namanya petugas-petugas penegak hukum. Mungkin Muhammad dan Umar bin Khattab mereka hidupnya di tengah hutan, nggak ada hukum. Main belah-belah saja. Ini, ketika Tuhanmu dihina, apakah kamu akan diam? Aduh, Tuhan malah lari kemana-mana ini orang ini.
Ketika Yesus dihina, apakah Anda ini kok kamu akan lari diam? kemana-mana sih? Gini, kita lanjutkan yang tadi. Ketika itu terjadi, pertanyaan saya adalah, apakah di situ tidak ada penegak hukum? Apakah yang hidup adalah hanya mereka bertiga? Sehingga yang dibelah itu nggak ada keluarganya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya yang bisa mengadu kepada para penguasa di situ bahwa Umar bin Khattab telah membunuh orang. Mereka hidup di mana memangnya? Makanya gambaran-gambaran dalam agama Islam ini memang penuh dongeng yang nyata. Terus Anda berkata, oke, Anda mengutip hadis itu dengan berkata, Umar bin Khattab dia percaya apapun yang dikatakan oleh Muhammad dia percaya, betul? Betul. Baik, kita akan buktikan omongannya Umar bin Khattab. Apakah dia percaya dengan Muhammad? Nih, saya balikin kamera saya. Umar bin Khattab itu nggak percaya sama selain Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab tidak mempercayai Muhammad. Oke. Kelihatan ya? Ya. Oke. Ini kita baca. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, silakan Anda cari. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya. Dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Jadi menurut Umar, apa yang mau dituliskan nama Muhammad itu nggak usah. Cukup bagi kita Quran aja. Ini tanda bahwa dia nggak percaya dengan Muhammad. Padahal Muhammad bilang. Oke, saya teruskan. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, karena mereka ini memang hobinya tuh ribut terus ya. Ketika mereka bertengkar di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Hadis Sahih Muslim 1637. Oke. Kita baca lagi. Bukan cuma satu hadisnya. Kita baca lagi. Dari Ibnu Abbas. Supaya kamu belajar. Dari Ibnu Abbas. Hari Kamis. Tahukah kamu apa hari Kamis itu? Ibnu Abbas menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata, hai Abdul Abbas, ada apa dengan hari Kamis? Ia menjawab, hari itu sakit Rasulullah semakin berat. Kemudian beliau bersabda, berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian, agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka berselisih. Padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata beliau sedang mengigau. Tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut. Namun Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah aku sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak. Ini hadis-hadis ini jelas sekali. Jadi Muhammad itu ingin menuliskan sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat. Dan itu tidak kesampaian, tidak kejadian. Makanya kesimpulannya menurut Muhammad,
umat muslim sudah sesat. Karena apa? Karena Muhammad tidak jadi menuliskan pesan terakhirnya. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah ikutilah Yesus Kristus. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah marilah kalian mengikuti Isa Al-Masih. Marilah kalian menjadi orang Kristen. Tapi Muhammad nggak sempat nulisnya. Betul? Itu tulisan yang ada di pikiranmu, Dis. Oke, kalau begitu dia mau nulis apa? Saya balikin dulu kameranya. Ya. Apa yang mau dia tulis sehingga dia katakan bahwa itu akan membuat kalian tidak sesat? Ya enggak tahu saya, Dis. Dan tidak jadi ditulis kan? Iya benar. Akibatnya kalian sesat nggak menurut Muhammad? Tidak. Berarti dia nggak percaya sama Muhammad. Muhammad yang bilang saya mau menulis sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari kesesatan. Ternyata tidak jadi ditulis, berarti kalian terhindar nggak dari kesesatan? Oh tidak. Terus Kami ngapain Muhammad sadis. mau nulis itu kalau memang tidak terhindar dari kesesatan? Ya kok tanya saya? Ya sudahlah, baiklah ya. Fajar Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Apa yang Anda imani ini, menurut Bible kami, tidak lebih daripada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Ada ayatnya di dalam Bible kami. Bahwa pada hari-hari akhir nanti, orang-orang itu akan percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan-isapan jempol. Ya inilah yang dimaksud nih kalian ini. Setan, kencing. Bang, saya mengajak Anda berpikir loh, Bang Fajar Ahmad. Saya menggugah pikiranmu untuk berpikir waras. Ini udah tahun 2025. Bagaimana mungkin Anda percaya? Bang, coba sebentar ya. Bagaimana Anda bisa percaya orang telat bangun tidur gara-gara telinganya dikencingi setan? Itu Dis, agar apa? Agar orang-orang bangun subuh. Gitu maksudnya, Dis. Iya, tapi kalau orang telat bangun subuh karena telinganya dikencingi setan, betul? Betul. Setan minum apa dia kok kencing di si telingamu? Gak tahu saya. Tanya sampean. Setan juga tidur di telingamu, betul? Betul. Nasi juga bertasbih, betul? Betul. Nasi memuja Allah, ya Allah, subhanallah, begitu nasi begitu bertasbih. Kedengaran suaranya. Kedengaran suaranya. Kalau kedengeran, Dis, kamu sama umatmu itu masuk Islam semua, Dis. Baiklah. Tapi teman-teman, sebenarnya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis di dalam agama Islam ini. Sebenarnya mereka ini memang sering salah kutip dari ucapan-ucapan yang ada dalam Bible. Jadi pernah ketika Tuhan Yesus lewat ke suatu tempat, pernah ada masyarakat itu menyambutnya dengan luar biasa. Mereka menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Mereka berseru-seru dan bersorak-sorak, Hosana, Hosana. Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, yang memang mereka ini memang dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus karena mereka ini memang penjual agama, mereka memang orang-orang yang membisniskan agama itu. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? Guru, suruhlah mereka ini diam. Suruh diam ini, jangan berisik. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau orang-orang ini diam, batu-batu ini akan berteriak, kata Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja Muhammad dulu waktu ke gereja, dengernya sambil ngantuk-ngantuk. Begitu. Akhirnya dia bilang, batu-batu memuja Allah. Batu-batu bertasbih kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad pernah ke gereja, Dis? Baik, sekarang saya tanya kepadamu. Menurut literasi agama Islam, di zaman Muhammad lahir, ada nggak gereja? Atau gini sajalah, ini pertanyaan yang challenging. Ini pertanyaan yang challenging, ya. Menurut Anda Muhammad dinikahkan secara apa? Sementara dia nikah itu belum jadi nabi. Dia ketika menikah dengan
Siti Khadijah. Oke. Kalau nggak salah umurnya dia itu masih 25, betul? Betul, betul. Oke. Waktu itu dia sudah Islam atau belum? Belum. Oke, dia nikah di mana? Gimana? Menurut Anda, dia nikahnya di wihara, kelenteng, gereja, atau di masjid? Nggak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Tapi, Dis, Nabi Muhammad itu tidak menganut agama Kristen. Iya sudah. Kalau menganut begitu agama- sebelum dia berumur 40, dia kan belum beragama Islam, betul? Ya. Terus dia pergi kemana? Dia berkumpul Pergi ke bersekutu. Syam. Iya, maksudnya dia pergi ke gereja kah, atau ke masjid kah, atau ke wihara? Kemana dia pergi? Nggak tahu saya, Dis. Oke lah, pesan saya begini saja, Fajar Ahmad. Saya cuma mau menyampaikan kepada Anda begini, bahwasanya Al-Quran Anda itu sudah memerintahkan kok untuk beriman kepada Injil. Kalau misalnya nanti di akhir zaman Anda dipertanyakan, bilang aja, saya kan disuruh oleh Al-Quran untuk beriman kepada Injil. Jadi saya tidak salah beriman kepada Injil. Nah, artinya ketika Anda beriman kepada Injil, Anda akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Disitulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya undang kepada Anda, Fajar Ahmad, sudah waktunya 2025 meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi semoga Anda merenungkan perkataan saya itu dan Anda akan menerima kebenaran pada akhirnya. Oke, begitu ya. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Fajar Ahmad. Ya, ayo. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Waduh, memang agak sedikit melelahkan ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman sekalian, ini sudah bulan Desember ya. Lagunya bukan Desember sebentar lagi, tetapi Desember sudah datang. Nah teman-teman sekalian, program kita, pendirian Rumah Apologet, puji Tuhan teman-teman, sudah tercapai, tetapi memang ada biaya yang kurang lebih 9%. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih banyak. Gift pemberian dari kalian itu akan saya gunakan untuk pensuksesan pendirian Rumah Apologet ini. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport kekurangan ya pelunasan Rumah Apologet ini teman-teman bisa support di sini ya. Makasih ya teman-teman yang support. Ini teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih, ya teman-teman bisa support di sini. Kita ada kolekte pembangunan Rumah Apologet yang sebenarnya sudah tahapnya sudah jual beli, tinggal serah terima saja teman-teman. Tetapi ada dana yang kurang sekitar 9%. Jadi teman-teman Desember ini, mari teman-teman kita sukseskan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Screenshot layarnya biar teman-teman tidak kehilangan ya nomor. Itu atas namanya saya teman-teman, Edi Sidabutar. Ya, silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa lihat itu ada running text ya, itu tulisan yang berjalan. Teman-teman juga bisa support melalui itu. Ada Zelle, ada PayPal, ada Bank BRI juga di situ. Oke. Kita lanjutkan kembali ya, teman-teman silakan tangkap layarnya dulu. Makasih Bang Toyo, makasih. Teman-teman saya ucapkan makasih ya. Terima kasih Bang Gunadi, terima kasih, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali, kita kasih naik ada, sebentar ya, Pejuang Allah. Waduh, Pejuang Allah ini, silakan. Pejuang Allah, silakan nyalakan kamera.
Citi, makasih Bang, makasih. Ya, pejuang Allah. Yang janji tadi siang saya lihat dia tidak lihat di kolom komentar, di kolom antrian. Oke, Ya. pejuang Allah, selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Ya, apa yang mau Edis tanya? Saya cuma tanya begini Bang, ini kan udah tahun 2025, kenapa Abang masih percaya saja sama orang yang halusinasinya itu sudah tingkat dewa? Itu siapa? Muhammad Bang. Ah, jelas lah Rasulullah. Kalau Yesus, kalau Yesus masa Tuhan. Padahal lihat nih, umat Muslim katanya mengatakan begini kepada Yesus. Mereka ini memang mereka. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya akan Yesus, tempeleng Anda dengan Yesus, apa kata Muhammad. Bang, tenang. Tema kita bukan itu. Gini. Tadi Anda bilang sebentar Bang. Tadi Anda bilang begini kepada Yesus, betul? Ya, begini, sesat. Oke. Menurut Anda, anak Maryam di dalam Al-Qur'an itu begini, menurut Anda? Apa? Anak Maryam siapa? Ibnu Maryam. Mana ada Ibnu Maryam? Anak Maryam siapa? Siapa Ibnu Maryam? Anak Maryam siapa? Coba, anak Maryam. Iya, saya mau tanya kepada Anda, Ibnu Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Ibnu itu anak. Kok ibu sih? Iya, itu bahasa Arabnya Ibnu itu anak. Iya, Ibnu Maryam namanya siapa? Iya, ibunya Nabi Isa. Oke. Sekarang kutanya kepadamu, ibunya Yesus siapa? Tenang. Ibu Nabi Menurut Anda, Ibnu Maryam atau anak Maryam itu begini? Hah? Oh, enggak lah. Oh, tadi katanya begini. Bukan, sekarang begini, aduh. Baik, saya balikkan dulu kamera saya ya. Saya balikkan dulu. Saya akan balikkan kepada Anda masalah nih ya, sebentar. Gak ada satupun ajaran Kristen yang bisa kau banggakan, gak ada. Oke, kita balikkan. Baik. Jelas. Itu Paulus yang membuat yang merusak. Oke, saya balikan ya Bang ya. Apakah betul, Bang? Apa jangan-jangan malah Muhammad yang begini, Bang? Malah Muhammad yang kayak begini? Sebentar, apa jangan-jangan malah Muhammad yang kayak begini? Oke, sebentar. Orang Tuhan bisa mati. Oke. Tuhan mati. Tuhanmu sekarang ada di kuburan. Aduh. Tuhan bisa mati kalau manusia mati. Memang biasa di. Oke, coba ya. Silakan Anda baca dulu nih. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan. Muhammad manusia enggak? Mana ada dipukul setan? Dari mana bisa dipukul dari setan? Nampak kok setan memukulnya? Ini kata Muhammad. Siapa bilang Nabi Muhammad bilang seperti itu? Hadis, di dalam hadis menyebutkan setan akan memukul dada bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Sehingga ia akan menangis. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Musnad. Salah kau, Edis. Salah kau. Itulah kau salah kau luar biasa. Salahnya gimana? Inilah kau. Sebenarnya dengan perjanjian Nabi Adam itu dengan iblis. Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila anak Adam dan cucu Adam lahir, satulah anakku lahir, bukan dipukul. Kau salah. Ini loh hadisnya. Dipukul oleh setan. Jadi ceritanya dia itu manusia. Kau pun manusia. Kenapa kamu menolak perkataan Muhammad? Siapa yang bilang Muhammad? Ini loh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, teriakan itu, maksudnya teriakan bayi menangis itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Terus Anda mau bantah ini? Nah, jadi ketika kau lahir, menjerit kau menangis, dipukul setan juga. Menurut Muhammad karena dipukul setan. Jadi cuman kau lahir dipukul yang setan tidak dipukul setan menurut Muhammad, kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Yang tidak dipukul oleh setan hanyalah Isa.
putra Maryam menurut Muhammad. Nah, Baik. sementara Muhammad sendiri dipukul setan nggak? Sekarang tanya sama kau ini. Menurut Muhammad dipukul setan nggak? Ketika seorang Tuhan dipukul dengan Lari kemana-mana nih orang ini. Apakah menurut Muhammad dia dipukul oleh setan? kalau dibilangnya itu kata Muhammad, Nabi Muhammad membilang, oke, kubenarkan. Oke, berarti Muhammad dipukul setan nggak? Oke, kubenarkan. Oke, Isa dipukul setan nggak? Dipukul dengan ciptaannya. Sebentar. Isa dipukul oleh setan nggak? Isa dipukul oleh setan nggak? Siapa? Isa putra Maryam, anaknya Maryam dipukul setan nggak? Nah, ada tertulis di situ. Coba kau baca dulu. Setiap manusia ketika dilahirkan. Oke, coba kau baca ini. Coba kamu yang baca. Bacalah. Ya, kau baca aja. Kau baca. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya, kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Nah, jadi apa? Yang dilahirkan siapa? Ya anaknya Maryam. Iya. Yang Oke. Sementara Muhammad ketika dilahirkan dia dipukul setan nggak? Ketika Muhammad dilahirkan dia dipukul setan nggak? Oke. Kalau itu bilang Nabi. Oke, berarti siapa yang begini? Coba. Siapa yang begini berarti? Itu makhluk halus biasa. Enggak, yang begini berarti siapa yang begini? Yang begini. Dilahirkan. Hei, Kau pun juga tadi kau bilang. Saya balikan dulu kamera saya. Sebentar. Tadi kau bilang Muhammad begini. Sementara Yesus begini. Sementara menurut Muhammad yang begini. Gimana? Memang berat, saudara. Dipukul setan itu juga. Suaramu malah nggak jelas loh. Kalau kamu pakai efek ketawa gitu, suaramu malah nggak kedengeran. Betul, bukan nggak jelas. Sekarang aku tanya samamu, ketika Tuhan, kalau dipukul tentara Romawi gimana caranya? Oke, sementara ketika Tuhanmu diracun oleh wanita gimana? Ketika Tuhanmu diracun oleh wanita dan sampai sekarang masih di kuburan gimana? Diracun? Bagaimana bisa meracun? Loh, Tuhanmu Muhammad itu diracun sama wanita. Gimana sih? Yang diracun anggur asap itu Yesus. Oke, kalau misalnya saya tunjukkan nanti Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi, kata Ustadz Abdul Somad gimana? Apanya? Kata Abdul Somad. Saya tunjukkan kepada kamu. Mana datanya? Oke, baik, saya tunjukkan ya. Baik, kita akan tunjukkan kepada mereka sumber-sumber yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Macam mana? Bingung aku jadi. Oke, baik. Kalau betul seorang Tuhan, ya, Yesus seorang Tuhan, aku loncat dari gedung. Oke, baik. Ke bawah. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Muhammad itu Tuhan Anda diracun. Jadi Tuhannya orang Islam mati diracun. Baik. Mana? Baik. Jangan mengada-ngada Oke, kau. tapi dengarkan ya. 30 detik, oke? Bisa mendengarkan 30 detik? Kau buat marah Rudi Yohanes saja kau. Bisa dengarkan 30 detik nggak? Edis. Bisa dengarkan 30 detik nggak? Apa silakan. Baik, coba dengarkan ya, dengarkan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Tuh, itu dalil bahwa Tuhanmu mati diracun. Di mana mengatakan Ya.
Sekarang begini, sekarang di mana kalau kau bilang Nabi Muhammad itu Tuhan, di mana mengatakan? Baik. Saya akan tunjukkan. Saya tidak perlu berdebat dengan Anda untuk menunjukkan. Saya tunjukkan kutipan. Mau saya putarkan nggak? Mau saya tunjukkan nggak? Putarkan. Baik. Siapa yang membilang Nabi Muhammad Tuhan? Baik. Saja. Siapa yang mengatakan Muhammad itu Tuhannya orang Islam? Sebentar. Dengarkan saya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, itu satu orang ya. Satu. Apakah hanya satu orang yang mengatakan Muhammad itu Robnya umat Islam? Coba dengarkan ini lagi. Dengarkan. Silakan. Baik, dengarkan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad Robnya orang Islam. Terus lagi, mau saya tunjukin. Mau 10, saya tunjukin. 10 lawan debat saya yang mengakui Muhammad Robnya umat Islam. Stop dulu. Aku sekarang menanya kepadamu. Di mana di Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu Rob dan Tuhan? Silakan. Ini ya. Jadi menurut Anda ini ngaco semua ini, lawan-lawan debat saya ini. Boleh ya teman-teman yang di bawah. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Teman-teman yang di bawah, kita bongkar edis tipu-tipu ini sekarang. Oke, silakan. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Surat Yusuf ayat 23. Bentar. Sedangkan para ini sudah mengakui semua bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Sungguh nekat yang nyata. Nih. Dengarkan nih, dengarkan. Ini Quran. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Sambil nunggu dia. Rekam, bagikan, klik share dan bagikan. Silakan. Tapi nanti kalau aku tanya balik, kau harus jawab dan sendiri. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Agama apa yang Robnya adalah mayat? Islam. Nah, silakan. Oh, itu pendebat senior itu lawan saya itu, pendebat kawakan. Ini seniormu ini. Nah, silakan buka. Ya. Surat Yusuf ayat 23, silakan. Untuk membuktikan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Oke, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan, ya, surat Yusuf ya. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Bongkar kau nidis, ya. Biar orang Kristen gak tertipu sama kau. Ya. Udah jelas? Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke. Ya? Siapa di situ Tuanku? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Mana di situ Muhammad? Oke, siapa di situ Tuanku? Siapa di situ Tuanku? Yusuf tidak ada masuk. Suaramu tidak jelas. Kau tidak usah ketawa-ketawa. Suaramu tidak jelas. Siapa di situ Tuanku? Apa? Tuanku siapa di sini? Iya, siapa di situ? Sini Nabi Yusuf membilangkan. Iya, siapa tuannya Nabi Yusuf di situ? Nabi Yusuf. Iya, siapa tuannya Nabi Yusuf di situ? Dengar baik-baik, ya. Ulangkan sama kau. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ini perempuan siapa?
orang kafir ini. Dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Kata si perempuan tadi dengan Nabi Yusuf. Udah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Wah, berlindung dia. Dan sungguh tuanku. Oke, siapa tuanku di situ? Siapa tuanku di situ? Tuanku siapa? Bukan Nabi Muhammad. Iya, siapa? Siapa di situ? Tuanku itu. Siapa? Dia ini kan budak. Iya, siapa di Budak situ? di kerajaan itu. Ya tuannya. Iya, bukan siapa? Tuhan. Namanya siapa? Kau tahu arti edis tuan sama Tuhan? Oke, bahasa Arabnya apa di situ? Nah, tuan sama adis. Iya, bahasa Tuhan. Arabnya di situ coba cek dulu. Apa bahasa Arabnya Tuhan di situ? Kok bahasa Arab dicek di sini? Apa? Coba. Walamma balagha asyud yadahu. Sekarang ku tanya sama kau. Coba silakan dicek. Dicek dulu bahasa Arabnya Tuhan di situ. Ayo kita diskusi yang baik ya, silakan. Dicek bahasa Arabnya. Jangan, udah malu kau, udah malu. Kalau kamu masih terus mau diskusi, coba periksa kata tuanku di situ, bahasa Arabnya apa? Dengar teman-teman di bawah ya, teman-teman di bawah ya. Ini mau turunkannya saya nih. Ini udah kedok nih malu nih. Jadi kamu mau menunjukkan tidak bahasa Arabnya Tuhan di situ? Sekarang saya tanya samamu, tidak ada Bahasa Tuhan Arabnya adalah Tuhan di situ apa? Orang kafir. Dengar kau dulu. Nabi Yusuf ini adalah budak orang kafir dulunya. Iya. Di situ ada kata-kata tuanku, betul? Tuanku itu siapa? Orang Oke, kafir, bahasa bukan itu Tuhan. kan bahasa Indonesianya. Betul? Bahasa Arabnya apa di situ? Di sini udah kubacakan sama kau tadi. Iya. Coba baca lagi coba. Coba baca. Makanya Dis, kalau punya ilmu tuh jangan dibawa ketek. Pejuang. Silahkan kamu bukakan di situ apa bahasa Arab daripada tuanku di situ coba. Kalau Islam di bawah ketek. Baik, kalau kau tidak mau jawab, kau di bawah sana, duduk di bawah sana. Dari tadi saya suruh kamu baca bahasa Arabnya tuanku di situ yang bahasa Indonesia itu, cek bahasa Arabnya apa. Di situ bahasa Arabnya Robbi. Aduh. Ya kalau orang-orang awam begitu. Tapi intinya teman-teman, orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya, itu adalah pendebat-pendebat kawakan, pendebat-pendebat senior